Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Petani maju, mandiri, sejahtera. Mantap. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ingin memperkenalkan Biosaka. Apa itu Biosaka? Biosaka itu sebenarnya adalah cairan berbasis rerumputan yang intinya adalah untuk menyuburkan tanaman. Kenapa seperti itu? Nah, kembali kita memahami bahwa bio itu sebenarnya adalah artinya adalah tumbuhan dan saka adalah selamatkan alam untuk alam, ya. Jadi artinya Bapak Ibu, segala sesuatu yang dari alam itu akan baik untuk digunakan untuk alam juga, termasuk untuk tanaman. Nah, Biosaka ini dia berbasis rerumputan. Sebenarnya cukup diambil dari rumput-rumput di sekitar halaman tanaman daerah pertanaman Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sudah ada yang menggunakan pupuk organik? Sudah. Mana Pak? Bisa tunjuk tangan? Ya. Siapa Pak? Dengan siapa Pak? Dengan Pak Rambe. Itu pupuk organiknya dengan apa Pak? Hewan, lembu. Ya, selanjutnya Pak? Dengan kotoran kencing kambing. Oh, dengan kecing kambing Pak ya, bisa juga. Selanjutnya Pak? Dari kotoran hewan. Iya, terima kasih. Jadi memang Bapak-bapak perlu kita pahami bahwa memang saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menggalakkan penggunaan pupuk organik. Kenapa? Karena sekarang ini dengan mahalnya harga pupuk, kita harus mampu berinovasi. Bagaimana menekan biaya produksi untuk meningkatkan produksi itu sendiri. Kalau terus-terusan kita gunakan pupukan organik, pupuk kimia, itu tidak akan menguntungkan Bapak Ibu karena dengan biaya mahal meningkatkan biaya produksi. Nah, di sini tadi sudah ada di sini 3 orang petani kita sudah menggunakan pupuk organik ya Bapak Ibu ya. Sudah menggunakan pupuk organik sehingga memang kami harapkan ini dapat ditularkan kepada petani-petani lainnya. Perlu kami sampaikan juga bahwa di Serdang Bedage dan Deli Serdang itu sudah ada 448 kelompok yang menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati seperti tadi kencing kambing tadi ya Pak ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, di sini kita ingin memperkenalkan Biosaka. Sebenarnya Biosaka ini bukan pupuk, bukan enzim, tapi adalah elisiator yang fungsinya adalah menggugah tanaman. Dia menggugah tanaman sebenarnya untuk bisa menyerap unsur hara lebih maksimal lagi. Jadi kalau ini bisa kita terapkan, ini bisa menghemat pupuk sampai dengan 70% ya Bapak Ibu ya. Jadi ini banyak sudah diterapkan di Jawa Timur. Ini sudah diterapkan di Jawa Timur oleh Pak Agus penciptanya. Jadi di sini tadi kan kita katakan dari alam kembali ke alam. Kita kembali menggunakan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita untuk dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, di sini kita ini bisa menggunakan segala macam tanaman, semua bisa. Tapi syaratnya yang pertama, dia tidak boleh ada cacat sama sekali. Jadi daun-daun yang digunakan ya, daun-daun yang digunakan di sini harus daun-daun yang mulus ya, mulus, tidak ada serangan hama penyakit, tidak ada berwarna kuning, jadi masih hijau mulus dia. Berapa banyak daun-daun yang digunakan? Daun yang digunakan itu minimal dia 5 jenis ya. Jadi di sini ada beberapa saya lihat, ini ada 5 jenis, minimal 5 jenis. Jadi digunakan ini dia kalau 1 genggam, ini 1 genggam ya. 1 genggam kecil gini dia hanya cukup untuk 3 liter saja. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di sini ya Pak. Nah, jadi moga-moga apa yang kita buat di sini berhasil nanti ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Semangat Pak. Semangat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti dalam praktek akan kami sampaikan bagaimana cara meremasnya. Jadi memang ini tidak boleh terlalu bertenaga ya. Jadi kita dengan penuh kasih sayang, meremasnya dengan penuh kasih sayang ya Pak. Dengan di dalam air, tidak boleh tangan dan tanaman ini di atas air. Jadi harus di dalam air meremasnya ya. Nanti kita praktekkan bagaimana cara peremasannya, dan dalam aplikasinya
ini hanya digunakan sekitar 40-50 mili untuk 15 liter. Jadi diaplikasikan, dia bisa ke tanah, bisa dia berupa embun. Jadi nozzle-nya ke atas, Pak. Nozzle-nya itu ke atas, jadi berupa embun dan diaplikasikan jarak waktu 10-15 hari. Jadi pada umur tanaman 10 hari itu sudah bisa kita aplikasikan. Jadi jarak 2 minggu lagi kita aplikasikan sebanyak 7 kali sampai dengan panen. Jadi dulunya misalnya tanaman yang hanya bisa menyerap 40% atau 50% unsur hara dalam tanah, dengan adanya Elisiator ini ya, Biosaka ini, dia mampu meningkatkan sampai 70-80%. Jadi ini adalah penggugah tanaman. Ibaratnya orang tua membangunkan anaknya, ayo belajar apa? Inilah dia. Ya, jadi ini memang di Jawa sudah diterapkan, dan kita ingin ini di seluruh kelompok juga harus memahami, mengetahui tata cara untuk pembuatan Biosaka ini. Baik, demikian Bapak, ayo kita siap-siap Pak, mari kita demonstrasikan cara pembuatan Biosaka. Ayo, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mempraktekkan cara membuat Biosaka. Ini kita ambil dari rumput-rumput yang di sekitar lingkungan pertanaman Bapak Ibu. Jadi ini rumput ini pun tidak boleh di luar pertanaman, harus di daerah lokasi pertanaman Bapak Ibu semua. Jadi supaya agroklimatnya ini sesuai dengan tanaman yang kita tanam nanti, lingkungannya. Jadi tidak boleh kita ambil rumput dari tempat lain ya Pak ya, dari situ. Di sini ada daun ubi, daun bayam, daun katu banyak. Nah, daun kangkung. Nah, di sini airnya tadi karena segenggam, airnya ini 3 liter saja. 3 liter. Nanti Pak, yang mengolah ini juga tidak boleh berganti tangan Pak. Jadi 10-20 menit diremas gitu, dengan tidak boleh terlalu kuat Pak ya. Ayo kita coba Pak. Nah, ya diremas. Terus Pak, ya, di dalam air Pak, di dalam air ya Pak ya. Ya. Terus, ya memang sih itu Pak. Ayo, di dalam. Enggak, 3 liter dia Pak. Jadi gini Pak, di kayak kita iya gitu Pak. Terus ya, ini kita lakukan sebanyak selama 10 sampai dengan 20 menit. Dan ini nanti bagaimana cara mengetahui ini berhasil atau tidak? Nanti jika ada sedimen, perbedaan warna tadi ya di antara kalau jadi kan ini hasilnya ada menyatu, warnanya homogen ya. Jadi kalau ada endapan dia itu berarti tidak berhasil ya. Tadi sudah ada yang melihat jam. Ada lalangnya aja. Lalangnya. Ya, lalang boleh, semuanya boleh, silahkan, nggak apa-apa. Jadi nanti memang jadinya seperti ini, ya. Ini kalau ada sedimen, ini gagal, ya. Ini gagal. Nah, hanya saja memang bisa disemprotkan, cuman kurang manfaatnya. Bu, ini sampai berapa lama bisa disetrika? Ini bisa bertahun ini, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak. Iya, dan pemanfaatannya cukup 40-50 ml untuk satu tangki 15 liter. Jadi aplikasinya itu sebanyak 7 kali ya di pertanaman satu musim tanam. Jadi jarak waktu 15 hari, 10 sampai dengan 15 hari. Ini tanya lah, ini berarti yang hijau ini yang jadi, yang Iya, itu yang gagal. Iya, yang gagal. Kalau ada sedimen di sini, ini dia berarti gagal. Dan kalau dibuka, dia ada gasnya, itu juga gagal. Di sini ya, di sini dilihat ada seperti busa dan seperti ada minyaknya ya. Itu hampir homogen. Jadi terus seperti itu Pak.
Jadi memang agak-agak lama Pak, sabar ya Pak. Sudah ya? Oke. Nah ini selanjutnya setelah tadi diperas selama 10 sampai dengan 20 menit, ini kita saring Pak. Nah kita saring dulu. Ya terus kita saring Pak. Wow. Ya. Ya, berhenti dulu Pak, berhenti dulu Pak. Maksa kali Pak. Berhenti dulu ya. Ulang aja. Ya. Itu tanganmu tadi weh. Nah, nggak apa-apa Kak. Bersih. Bersih lah. Aku yang nanya. Tak perokok. Bisa tapi. Baiklah, Bapak Ibu semua, kita tadi sudah mempraktekkan cara pembuatan biosaka ya. Jadi dari 3 liter tadi dapat 2 ini seperti ini. Nah ini bisa kita manfaatkan ya setelah 3 hari. Jadi kalau tidak ada gasnya lagi dan tidak ada endapan, warnanya tetap sama, itu tandanya berhasil ya. Kita aplikasikan pada semua tanaman bisa Pak. Jadi Bapak bisa menghemat. Ini karena apa? Low budget, tidak ada biaya di sini. Jadi ini sangat murah, bisa kita praktekkan sendiri ya. Selamat mencoba Bapak Ibu semuanya.